Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Kamila dengan NPM 23010501043. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan proses lanjutan atau process costing. Untuk materi yang pertama ini dimulai dari produk dalam proses atau PDP awal. Dalam proses produksi, setiap produk yang belum selesai diproses pada akhir periode menjadi persediaan produk dalam proses akhir di periode tersebut dan akan menjadi persediaan proses dalam proses awal di periode berikutnya. Produk dalam proses awal perlu dilakukan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi produk jadi yang akan ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang produk jadi. Secara umum, ada dua metode untuk menghitung biaya atas pemrosesan produk dalam proses awal menjadi produk akhir, antara lain metode rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama, keluar pertama, first in, first out, atau bisa kita sebut FIFO. Next, yaitu metode rata-rata tertimbang. Untuk menghitung unit ekuivalen, yang mana metode ini tidak menghiraukan mengenai unit produk dalam proses awal atau mengasumsikan bahwa produk tersebut bercampur dengan unit produk yang masuk pada periode berjalan. Sehingga jumlah unit ekuivalen berdasarkan metode rata-rata tertimbang merupakan jumlah unit yang setara dengan produk jadi yang dihasilkan oleh biaya produksi dari produk dalam proses awal dan biaya produksi pada periode berjalan. Selanjutnya, metode rata-rata tertimbang departemen pertama. Produk yang dimasukkan ke dalam proses produksi di departemen pertama terdiri dari produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan, yang mana biaya produksi yang harus diperhitungkan di dalam proses produksi tersebut adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal ditambah biaya produksi yang masuk proses di periode berjalan. Ada beberapa formula dalam departemen pertama ini. Yang pertama, biaya bahan per unit, yang mana rumusnya adalah biaya bahan per unit sama dengan biaya bahan dari produk dalam proses awal ditambah biaya bahan dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya bahan. Untuk rumus yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja per unit, yaitu rumusnya adalah biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja dari produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik per unit, yang rumusnya adalah BOP dari produk dalam proses awal ditambah BOP dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari BOP. Selanjutnya, setelah kita menghitung masing-masing elemen biaya, langkah berikutnya adalah menghitung biaya per unit dengan cara menambahkan masing-masing elemen biaya produk per unit. Selanjutnya dalam metode rata-rata tertimbang departemen lanjutan. Total produksi yang terjadi di departemen lanjutan merupakan akumulasi biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya dengan biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Berikut formula perhitungan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen lanjutan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama adalah biaya per unit yang berasal dari departemen selanjutnya, yaitu biaya bahan dari produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah dengan biaya bahan dari produk di periode berjalan yang berasal dari departemen sebelumnya dibagi dengan produk dalam proses awal ditambah produk dari proses departemen sebelumnya. Yang kedua adalah biaya bahan per unit, yang mana rumus tersebut adalah biaya bahan dari produk dalam proses awal ditambah biaya bahan dari produk masuk di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya bahan. Dan yang ketiga adalah biaya tenaga kerja per unit, yang mana biaya tenaga kerja dari produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja dari produk masuk di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja.
per unit, yang mana BOP dari produk dalam proses awal kita tambahkan dengan BOP dari produk masuk proses di periode berjalan, lalu kita bagikan dengan unit ekuivalen dari BOP. Setelah kita mendapatkan semua data-data tersebut, kemudian kita akan memulai penghitungan biaya per unit, yaitu dengan rumus biaya dari departemen sebelumnya per unit, ditambah biaya bahan per unit, ditambah biaya tenaga kerja per unit, ditambah BOP per unit. FIFO first in first out. Dalam metode masuk pertama, keluar pertama, persediaan produk dalam proses awal dipisahkan dengan produk masuk proses di periode berjalan. Tahapan di dalam proses produksi dilakukan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu produk yang berasal dari produk dalam proses sampai menjadi produk jadi. Dan langkah berikutnya memproses produk masuk yang berasal dari periode berjalan sampai menjadi produk jadi atau current production. Akan tetapi, apabila ada produk yang belum selesai diproses di akhir periode, maka produk tersebut merupakan produk dalam proses akhir. Selanjutnya dalam metode FIFO first in first out di departemen pertama. Terkait proses produksi, metode masuk pertama, keluar pertama berasumsi bahwa biaya produksi di periode berjalan pertama kali digunakan untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal, yang selanjutnya memproses produk masuk proses di periode berjalan. Hal ini berarti produk jadi diklasifikasikan menjadi produk jadi yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dan produk jadi yang berasal dari produk masuk proses di periode berjalan. Produk yang belum selesai diproses di akhir periode menjadi persediaan produk dalam proses akhir di periode yang bersangkutan. Oleh karena itu, unit ekuivalen merupakan jumlah yang setara dengan produk jadi yang dihasilkan oleh biaya produksi di periode berjalan, sehingga penghitungan untuk setiap elemen biaya hanya dilakukan terhadap jumlah biaya produksi yang berasal dari periode berjalan. Seperti di metode rata-rata tertimbang sebelumnya kita bahas, untuk di metode FIFO departemen pertama dan selanjutnya juga memiliki beberapa formula. Yang pertama itu biaya bahan per unit, yang mana kita mendapatkan biaya bahan per unit ini, total biaya bahan di periode berjalan kita bagikan dengan unit ekuivalen dari biaya bahan tersebut. Kemudian untuk mencari biaya tenaga kerja per unit, total biaya tenaga kerja di periode berjalan kita bagikan juga dengan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Lalu ketiga adalah biaya overhead pabrik per unit, yaitu total BOP di periode berjalan kita bagikan dengan unit ekuivalen dari BOP. Selanjutnya dalam metode FIFO di departemen selanjutnya setelah departemen pertama, total biaya produksi yang terjadi di departemen lanjutan dari biaya produksi yang ditransfer dari departemen sebelumnya dengan tambahan biaya seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik di departemen yang bersangkutan. Sementara biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal tidak boleh digabungkan dengan biaya produksi yang berasal dari periode berulang di departemen yang bersangkutan. Ada beberapa formula dalam departemen lanjutan ini. Yang pertama adalah biaya per unit yang berasal dari departemen sebelumnya, yaitu total biaya departemen sebelumnya di periode berjalan kita bagikan dengan unit ekuivalen dari biaya departemen sebelumnya. Yang kedua adalah formula untuk biaya bahan per unit, yang mana total biaya bahan di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya bahan. Kemudian ketiga adalah biaya tenaga kerja per unit. Total biaya tenaga kerja di periode berjalan kita bagikan dengan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik, yaitu total BOP di periode berjalan kita bagikan dengan unit ekuivalen dari BOP tersebut. Selanjutnya kita akan bahas soal PT Maju Selaras Utama sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri perlengkapan rumah seperti piring, gelas, dan bangkok berbahan kaca. Produk tersebut diproses melalui dua departemen utama, yaitu departemen peleburan yang mana aktivitasnya adalah membakar atau melebur pasir kuarsa atau silika, dan pulet atau pecahan kaca dengan perbandingan 70% dan 30% di tungku pembakaran bersuhu 1500 derajat Celcius untuk menghasilkan cairan yang mudah beku. Dan departemen yang mana aktivitasnya adalah pencetakan produk sesuai dengan keinginan pemesan atau pelanggan untuk selanjutnya didinginkan di mesin penurun suhu.
Berikut adalah informasi di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan untuk produk piring selama bulan Agustus 2019. Teman-teman bisa melihat berikut informasi-informasi yang terkandung dalam Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan selama bulan Agustus 2019. Dan apa yang akan kita buat, yaitu kita akan buat iJournal yang dicatat untuk transaksi yang terjadi selama bulan Agustus, mulai dari pembebanan biaya produksi di Departemen Peleburan ke Departemen Percetakan sampai dengan penyimpanan produk jadi di gudang. Selanjutnya kita akan juga membuat laporan biaya pokok produksi di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan untuk bulan Agustus 2019. Yang pertama adalah iJournal untuk pembalikan penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan. Untuk persediaan produk dalam proses ke dalam produk dalam proses Departemen Peleburan sebesar 5.241.600 dengan rincian biaya bahan sebesar 3.369.600, biaya tenaga kerja sebesar 748.800 dan biaya overhead pabrik sebesar 1.123.200. Sementara di Departemen Percetakan sebesar 6.148.119 rupiah dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Peleburan sebesar 3.365.684 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 965.335 rupiah. Kedua adalah pemakaian bahan baku di Departemen Peleburan. Pemakaian bahan di Departemen Peleburan selama bulan Agustus 2019 itu sebesar 36.406.800 rupiah, yang mana iJournalnya itu PDP biaya bahan Departemen Peleburan pada persediaan bahan dengan debit 36.406.800 rupiah dan kredit 36.406.800 rupiah. Selanjutnya adalah yang ketiga, itu pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan. Pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan selama bulan Agustus 2019 itu masing-masing sebesar 7.997.096 rupiah dan 22.413.337 rupiah. Jadi kita tambahkan 7 juta tersebut dan 2 juta tersebut sehingga menjadi iJournal PDP biaya tenaga kerja Departemen Peleburan sebesar 7 juta bla 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 dan PDP biaya tenaga kerja Departemen Percetakan sebesar 2 juta dan seterusnya. Pada biaya upah dan gaji sebesar 10.410.433 rupiah. Yang keempat adalah pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan. Pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan selama bulan Agustus 2019 itu masing-masing sebesar 12.063.416 rupiah dan 4.542.792 rupiah. Sehingga iJournalnya adalah PDP BOP Departemen Peleburan debit sebesar 12.063.416 rupiah, PDP BOP Departemen Percetakan debit sebesar 4.542.752 rupiah pada BOP Departemen Peleburan kredit 12.063.416 rupiah dan BOP Departemen Percetakan kredit 4.542.752 rupiah. Yang kelima adalah produk jadi Departemen Peleburan. Jadi selama produk jadi Departemen Peleburan selama Agustus 2019 ini senilai 60.111.488 rupiah dengan rincian untuk biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal itu sebesar 5 juta
Rp241.600, di mana telah dilakukan jurnal balik atau penyesuaian kembali pada awal periode. Maka, nilai sebesar Rp5.241.600 tersebut kita leburkan ke dalam biaya bahan untuk menyelesaikan produk dalam proses menjadi produk jadi. Jadi, masing-masing biaya departemen peleburan sebesar Rp3.369.000, tidak ada tambahan bahan biaya. Kemudian biaya tenaga kerja departemen peleburan sebesar Rp896.064, itu kita dapatkan dari Rp748.800, kita tambahkan Rp147.264, kemudian Rp12.480 kita kalikan 20% dan kita kalikan 59%. Dan untuk BOP-nya departemen peleburan sebesar Rp1.345.344, itu kita dapatkan dengan kita menambahkan Rp1.123.200, kita tambahkan dengan Rp222.144, kemudian Rp12.480, itu kita kalikan dengan 20% dan Rp89. Sementara itu biaya produk jadi yang berasal dari periode berjalan masing-masing biaya departemen peleburan sebesar Rp35.197.200. Nah, itu kita dapatkan dari Rp130.360, kita kalikan dengan 270. Biaya tenaga kerja departemen peleburan sebesar Rp7.691.240, kita dapatkan dengan mengalihkan Rp130.360 dengan Rp59. Dan biaya overhead pabrik departemen peleburan sebesar Rp11.902.040, itu kita kalikan Rp130.360 dikali 89%. Sehingga ayat jurnalnya bisa teman-teman lihat sesuai dengan pada PPT tersebut. Kemudian yang ke-6 adalah produk dalam proses departemen peleburan. Teman-teman bisa melihat biaya bahan itu sebesar Rp1.209.600. Itu kenapa dapat segitu? Karena kita kalikan 4.480 unit, kita kalikan dengan 100%, lalu kita kalikan dengan Rp270. Untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp180.592, itu kita dapatkan dari 4.480 unit, kita kalikan dengan 60%, lalu dikalikan dengan 59%. Dan biaya overhead pabrik sebesar Rp239.232, itu kita dapatkan dengan mengalihkan 448.000 unit, kita kalikan dengan 60%, lalu kita kalikan dengan Rp89. Untuk produk jadi departemen pencetakan itu teman-teman bisa melihat sesuai dengan yang ada dalam PPT. Persediaan produk jadi debit sebesar Rp69.811.25 dan seterusnya. Untuk produk dalam proses di departemen pencetakan itu sebesar Rp3.909.224.50, dengan rincian biaya yang berasal dari departemen peleburan sebesar Rp3.734.245. Itu kita dapatkan dengan kita mengalihkan 8.875 unit, kita kalikan dengan Rp420.76. Sedangkan biaya tenaga kerja sebesar Rp60.705, itu kita dapatkan dengan mengalihkan 8.870 unit, kita kalikan dengan 40%, dan kita kalikan juga dengan Rp17.10. Dan untuk biaya overhead pabrik sebesar Rp114.274.50, kita dapatkan dengan mengalihkan 8.875 unit, kita kalikan dengan 40%, dan Rp32.19. Selanjutnya adalah laporan biaya produksi Departemen Peleburan dan Pencetakan. Seperti yang sudah tertera dalam PPT, laporan biaya produksi ini mencakup schedule produksi, pembebanan biaya, dan pertanggungjawaban biaya. Sekian presentasi dari saya menyadari bahwa banyak sekali kesalahan yang saya lakukan dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan penonton dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.